Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanggaya Mani ST. Saya adalah guru produktif konsentrasi keahlian teknik sepeda motor SMK Negeri 1 Rengas Dengklok, Kabupaten Karawang. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan dan mempraktikkan bagaimana cara pemeriksaan dan penyetelan celah katup pada mesin Yamaha Vega ZR ini. Mengapa celah katup atau celah klep dapat berubah sehingga tidak sesuai dengan spesifikasi, yaitu disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama adalah sangat dimungkinkan terjadinya keausan pada bagian dari katup. Yang kedua, sangat dimungkinkan juga terjadinya keausan pada bagian dari dudukan katup, sehingga perlu dilakukan pemeriksaan dan penyetelan celah katup pada saat kita melakukan servis sepeda motor. Kemudian penyebab dari celah katup tidak sesuai dengan spesifikasi, yang pertama adalah akan timbul suara berisik pada bagian dari mesin. Yang kedua adalah tenaga yang dihasilkan tidak optimal. Yang ketiga, bahan bakar atau konsumsi bahan bakar akan boros. Dan yang keempat adalah emisi gas buang yang dihasilkan juga tidak akan baik atau tidak akan sesuai. Baik, untuk peralatan yang digunakan dalam pemeriksaan dan penyetelan celah katup ini adalah, yang pertama saya akan menggunakan, ini adalah bagian dari kunci penutup tepet, kemudian kunci obeng min besar, kunci L5 heksagonal, kunci T17, kemudian filler gauge, kunci ring 89, dan kunci L katup. Untuk melakukan pemeriksaan celah katup atau celah klep ini sebaiknya dilakukan pada saat mesin dalam kondisi dingin, sehingga didapatkan hasil pengukuran maupun hasil penyetelan yang tepat atau akurat. Selanjutnya, yang perlu kita lakukan adalah kita akan melepas bagian dari cap crankshaft. Kita buka bagian cap crankshaft. Kemudian kita buka bagian dari cap untuk timing. Selanjutnya kita buka dari penutup sprocket camshaft. Kita buka kedua buah bautnya menggunakan kunci L5. Kemudian kita lepas dari penutup tepet atau kita buka penutup tepet bagian in. Dan kita lepas penutup tepet pada bagian X. Kemudian selanjutnya untuk melakukan pemeriksaan maupun penyetelan dari celah katup bisa dilakukan yaitu pada saat piston berada di TMA atau di akhir langkah kompresi pada saat kedua katup ini sedang tertutup rapat. Caranya adalah kita putar bagian dari crankshaft menggunakan kunci T17, yaitu searah dengan putaran mesin atau ke kiri. Kita putar, kemudian posisikan tanda garis pada sprocket camshaft ini menghadap ke depan. Kemudian tanda garis pada timing atau pada rotor ini berada di tengah-tengah dari lubang timingnya. Jika sudah sesuai, maka kita bisa lakukan pemeriksaan dari celah katup. Pertama, untuk sepeda motor Yamaha Vega ZR ini spesifikasi celah katup in-nya yaitu adalah 0,05 sampai dengan 0,09 mm. Kemudian untuk bagian X-nya spesifikasinya adalah 0,08 sampai dengan 0,12 mm. Yang pertama kita lakukan pemeriksaan celah katup pada bagian klep in. Kita gunakan filler gauge dengan ukuran maksimalnya kita coba 0,09. Kita masukkan filler gauge-nya. Oke, 0,09
ini pillar gauge-nya dapat bergerak maju mundur, berarti menandakan bahwa celah katup in ini lebih dari batas maksimalnya 0,09 mm, sehingga perlu dilakukan penyetelan pada celah katup in. Kemudian untuk penyetelan yang pertama adalah kita akan gunakan kunci ring 89 dan kunci L katup. Kita akan kendorkan dari mur penguncinya sehingga nanti baut dari penyetelnya dapat bergerak atau bisa kita lakukan penyetelan sesuai dengan spesifikasinya. Baik, kita kendorkan mur penyetelnya atau mur penguncinya terlebih dahulu. Baik, kalau sudah kendor, selanjutnya kita akan gunakan pillar gauge sesuai dengan spesifikasinya. Di sini saya akan membuat celah katupnya atau melakukan penyetelan celah katup sesuai dengan spesifikasinya. Saya gunakan celah katup pillar gauge 0,05 mm. Ini saya gunakan 0,05 mm. Saya masukkan pillar gauge di antara ujung klep dan ujung baut penyetel klepnya. Kemudian selanjutnya baut penyetel klep ini adalah jika saya putar ke kanan atau searah jarum jam, maka celah katupnya akan berkurang atau menyempit. Tetapi jika baut dari penyetel celah katup ini saya putar ke kiri atau berlawanan arah jarum jam, maka celah katupnya akan semakin melebar. Di sini tadi hasil pengukuran saya lebih dari 0,09 mm, sehingga bisa saya simpulkan celah katupnya terlalu lebar. Sehingga saya akan putar baut dari penyetelnya searah dari putaran jam, yaitu ke kanan. Saya putar ke kanan. Oke, saya mentok. Oke. Kurang sedikit. Oke. Untuk memastikan apakah celah katup ini sudah 0,05 atau belum, yaitu bisa kita lihat dengan ketika pillar di sini saya tarik, itu akan terasa seret sedikit. Kemudian ketika saya dorong, itu tidak dapat kembali lagi. Itu berarti celah katup in ini adalah 0,05 mm. Setelah sudah sesuai, selanjutnya saya putar baut penyetelnya, mur penguncinya saya putar sampai mentok. Kemudian setelah itu saya lepaskan dari pillar gauge-nya, saya kencangkan mur penguncinya dan saya tahan dari baut penyetelnya. Pastikan baut penyetelnya tidak bergeser kembali, karena jika baut penyetelnya bergeser maka celah katupnya akan berubah kembali. Saya gunakan kunci L katup untuk menahan dari baut penyetelnya, kemudian saya kencangkan dari mur penguncinya. Kemudian saya periksa kembali, saya cek kembali, saya pastikan celah katup sudah sesuai. Oke, saya tarik seret, saya dorong, tidak bisa. Baik, celah katup in ini sudah sesuai dengan spesifikasinya, yaitu adalah 0,05 mm. Selanjutnya saya akan lakukan pemeriksaan pada celah katup X. Saya gunakan pillar gauge, minimalnya adalah 0,08 sampai 0,12 mm. Saya coba dengan ketebalan 0,08 mm. Saya masukkan pillar gauge-nya di antara ujung klep dengan baut penyetelnya. Oke, saya masukkan, saya tarik, seret, saya dorong, tidak bisa. Baik, dapat saya simpulkan bahwa celah katup X ini adalah 0,08 mm. Sehingga untuk bagian celah katup X ini tidak perlu saya lakukan penyetelan kembali karena sudah sesuai dengan spesifikasinya, yaitu adalah 0,08 sampai 0,12 mm. Baik, setelah selesai, selanjutnya saya akan tutup kembali bagian dari penutup tepet in dan penutup tepet X. Saya pasang kembali. Saya kencangkan kembali menggunakan kunci 24. Yang X, saya kencangkan kembali. Selanjutnya saya akan tutup bagian dari penutup sprocket camshaft-nya.
pasang kembali dua buah bautnya. Saya kencangkan. Selanjutnya saya pasang bagian dari penutup timingnya atau cap timingnya. Saya kencangkan menggunakan obeng min besar. Saya pasang cap dari crankshaftnya. Saya kencangkan menggunakan obeng min besar. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan pada video pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan video pembelajaran kali ini dapat bermanfaat untuk semua. Baik, saya tutup semua ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.